Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang berbunyi, An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'at ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Hadithun hasan sahih. Al-Imam rawahu At-Tirmidzi. Artinya adalah dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai mereka berdua, berkata, saya, kata Abdullah bin Abbas, pernah berbonceng dengan Nabi SAW pada suatu hari. Dan Nabi SAW mengajarkan kepadaku beberapa kalimat. Hai pemuda, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Kalau kamu minta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu memohon pertolongan, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, kalaulah suatu golongan, suatu umat berkumpul, mereka bermusyawarah, bermufakat untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, maka ketahuilah, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepada engkau kecuali yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan ketahuilah, kalaulah suatu golongan, suatu umat berkumpul untuk memberikan suatu bahaya ataupun mudarat kepada engkau, maka ketahuilah, mereka tidak akan bisa memberikan bahaya ataupun mudarat kecuali yang telah Allah takdirkan atasmu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan hadis ini adalah hadis hasan sahih. Ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Dari hadis yang mulia ini banyak sekali pelajaran-pelajaran ad-durus al-muhimmah, pelajaran-pelajaran yang penting, al-idhat al-mufidah, hikmah-hikmah yang terkandung yang sangat bermanfaat bagi kita bersama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengambil satu pelajaran besar, yaitu jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya memerintahkan kepada kita bersama untuk senantiasa menjaga Allah. Sekarang timbul pertanyaan besar di hadapan kita. Bagaimana cara menjaga Allah? Padahal Allah Subhanahu wa taala Ghani, Maha Kaya. Allah tidak butuh penjagaan makhluknya. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Tapi makhluklah, manusialah, hewanlah, tumbuhanlah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Ghani, Allah Maha Kaya. Allahu Hakim, Allah Maha Kuasa. Allahu Qadir, Allah Maha Perkasa. Allahu Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki, yang artinya Allah tidak butuh kepada kita. Allah tidak butuh kepada penjagaan kita. Dalam surat Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Saya tidak berharap, tidak ingin hamba-hambaku, kata Allah, untuk memberikan kepadaku makan,
dan tidak ingin mereka memberikan kepadaku rizki, kata Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, Maha pemberi rizki yang kuat dan memiliki kekuatan dan yang sangat kokoh. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum. Tetapi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abdullah bin Abbas untuk senantiasa menjaga Allah. Bagaimana cara menjaga Allah? Padahal Allah tidak butuh penjagaan kita. Makanya oleh para ulama dijelaskan bahwa cara menjaga Allah yaitu dengan menjaga agamanya, dengan menjaga syariatnya, dengan senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jal. Inilah cara menjaga Allah. Inilah tariqah ataupun kaifiyah di dalam menjaga Allah Subhanahu wa taala, dengan menjaga agamanya, dengan menjaga syariatnya, menjalankan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menjalankan perintah Allah, otomatis kita telah menjaga Allah. Ketika kita meninggalkan larangan-larangan Allah, otomatis secara tidak langsung kita telah menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, azanallahu wa iyyakum. Dengan kita memperbaiki tauhid, lurusnya akidah kita, kita salat berjamaah, kita membaca Al-Quran, kita silaturrahim, kita berzikir, kita talabul ilmi, kita bersedekah, haji, umrah, dan lain sebagainya. Dan meninggalkan maksiat, tidak minum khamar, tidak berjudi, tidak berzina, tidak korupsi, tidak menyekutukan Allah dengan apapun, maka itu adalah cara menjaga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus kita lakukan karena ini adalah perintah. Ihfazillah, jagalah Allah, yaitu dengan senantiasa menjaga agamanya, menjaga syariatnya, mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, semuanya butuh penjagaan. Kita punya anak, kita jaga anak kita. Istri kita, kita jaga. Rumah harus dijaga. Kendaraan harus dijaga. Kalau tidak, dia akan hilang. Kita punya lahan, punya kebun, punya ladang, kita jaga. Kita punya kebun sawit, setelah dipanen, kita jaga buahnya. Bahkan kita suruh orang untuk menjaga kebun tersebut supaya tidak dipanen oleh orang lain. Kita punya toko, ada penjagaannya. Bahkan banyak sekali rumah-rumah mewah yang memiliki anjing penjaga. Toko-toko, mall, tempat-tempat perbelanjaan, hotel-hotel, perusahaan, PT-PT, semuanya ada penjaganya. Artinya apa? Semuanya harus dijaga. Karena kalau tidak dijaga, itu akan berbahaya. Itu akan berbahaya sekali. Ya, bahkan banyak sekali ya di suatu perusahaan security-nya banyak sekali. 2, bahkan 3, bahkan lebih dari itu. Ada sip siang, ada sip malam. Mereka berganti-gantian. Untuk apa? Untuk menjaga perusahaan tersebut supaya tidak terjadi hal-hal yang membahayakan. Jamaah yang berbahagia, dalam perkara-perkara yang sudah saya sebutkan tadi perlu dijaga. Keluarga harus kita jaga. Ladang, kebun harus kita jaga. Rumah kita harus kita jaga. Barang dagangan kita harus kita jaga. Semuanya harus dijaga. Dan syariat Allah harus lebih utama kita jaga. Yang menjadi masalah dan yang membuat hati ini sedih adalah begitu banyak kita orang-orang Islam melupakan penjagaan terhadap agama Allah. Lupa menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Semangat menjaga perkara-perkara dunia, tetapi lupa dalam menjaga Allah. Lupa dalam menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita tidak jaga agama Allah, itu bahayanya lebih besar. Kalau ladang ataupun kebun tidak kita jaga, hilang buahnya, ya paling 2 minggu lagi kita akan panen.
Tetapi ketika agama Allah tidak kita jaga di dunia ini, maka tidak ada kesempatan bagi kita nanti di akhirat untuk mengulang penjagaan tersebut. Tidak ada. Makanya ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum, mari kita jaga agama Allah Subhanahu wa taala. Kita yang belum salat, ayo kita laksanakan salat. Yang belum sempat berjamaah, ayo kita lebih semangat berjamaah di masjid, karena ini dalam rangka menjaga agama Allah. Kita yang masih jarang duduk di majelis ilmu, ayo kita jaga Allah Subhanahu wa taala dengan cara duduk di majelis ilmu. Ini cara menjaga Allah Subhanahu wa taala. Kita yang belum bersedekah, yang belum mengerjakan amalan-amalan sunnah, ayo kita berusaha, berupaya sekuat tenaga kita untuk mengerjakan hal tersebut. Karena ini adalah dalam rangka menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, menjaga Allah Azza wa Jal. Kita yang masih bergelimang dengan dosa, kita masih berkecimpung dengan maksiat, mulai sekarang ayo kita tinggalkan maksiat itu sedikit demi sedikit, dan kalau bisa semua maksiat tersebut berusaha kita meninggalkannya, karena ini dalam rangka menjaga Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita menjaga Allah, apa balasannya? Allahu yahfadzuka, Allah akan menjagamu, Allah akan menjaga kita. Itu janji Allah. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Dan Allah berjanji, barang siapa, bagi siapa saja yang menjaga Allah dengan senantiasa mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, maka Allah akan jaga dia. Dalam kitab hadis dijelaskan apa yang dijaga. Yang dijaga adalah, yang pertama adalah dijaga badannya. Dijaga badannya, dijaga hartanya, dijaga keluarganya, dan dijaga agamanya. Allahu Akbar. Ketika kita mengerjakan salat, ketika kita membayar zakat, ketika kita mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan menjaga badan kita dari penyakit-penyakit. Apalagi sekarang banyak penyakit-penyakit yang sampai sekarang tidak ada ditemukan obatnya oleh medis. Kanker, begitu banyak kanker sekarang. Bisa jadi orang-orang yang terkena penyakit stroke, kanker, bisa jadi masa mudanya dia tidak menjaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan menjaga harta kita. Insyaallah Allah akan menjaga harta kita. Dengan kita taat kepadanya, dengan kita mengerjakan perintahnya, Allah akan menjaga harta kita. Allah akan memberikan keberkahan terhadap harta kita. Banyak orang-orang yang kaya, tapi Allah tidak berikan keberkahan. Allah tidak jaga harta orang-orang tersebut. Sehingga begitu banyak orang-orang yang kaya bulan ini, bulan depan langsung bangkrut. Orang-orang yang memiliki usaha langsung bangkrut. Kenapa? Karena dia tidak menjaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan menjaga keluarganya, Allah akan menjaga anaknya, Allah akan menjaga istrinya, dan Allah akan menjaga agamanya. Allah akan senantiasa memberikan petunjuk kepadanya, memberikan bimbingan, memberikan hidayah kepadanya untuk senantiasa taat kepada Allah, untuk terhindar dari yang namanya kemalasan dalam beribadah, untuk terhindar dari yang namanya perkara-perkara yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita ingin dijaga oleh Allah, maka mulai saat ini kita harus menjaga Allah dengan mengerjakan perintah Allah, dengan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan menjaga kita, menjaga agama kita, menjaga badan kita, menjaga harta kita, dan menjaga keluarga kita. Seringkali kita mendengar slogan-slogan menjaga keutuhan negara, menjaga kedaulatan bangsa, menjaga Pancasila. Ya silahkan, boleh saja. Tetapi jangan sampai penjagaan kita untuk Allah terlupakan. Banyak sekarang orang begitu semangat menyuarakan, membuat slogan-slogan menjaga keutuhan NKRI, menjaga Pancasila,
menjaga kedaulatan, menjaga undang-undang dasar, tetapi tidak salat, tapi tidak berzakat, tapi tidak berpuasa, tapi tidak baca Al-Quran, tapi tidak bersedekah, tapi tidak menuntut ilmu, tapi senantiasa bermaksiat. Bagaimana orang seperti ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal penjagaan yang sesungguhnya adalah ketika kita menjaga Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga tausiah ini menjadi motivasi bagi kita bersama, menjadi inspirasi dan dorongan serta sugesti supaya kita senantiasa menjaga Allah. Insya-Allah Allah akan menjaga kita bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.